Bab 3801, Kaisar Iblis Pertama. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang, panggil, suara samar hingga beberapa suara kehampaan yang tidak terdeteksi melintas, berkedip, dan cacing yang rusak telah pergi, menghilang ke ujung kehampaan yang terlihat. Setelah bau terakhir ini, dengan tambahan dapeng yang sangat langka, siput penghancur hari ini sudah berada di langit ke tingkat harta karun, dan jika perlu, dapat diintegrasikan dengan sempurna ke dalam kehampaan, bukan hanya bentuk tanah yang tersembunyi sederhana, efeknya, menurut perkiraan Yesuan, bahkan jika pemilik domain sengaja menjelajah, sulit ditemukan. Kecuali jika pesawat ulang-alik virtual yang rusak secara aktif mengangkat keadaan integrasi ini ke dalam kehampaan, ia bergegas keluar dari kehampaan dan meluncurkan pembunuhan. Namun, Yesuan saat ini tidak mengintegrasikan pesawat ulang-alik virtual yang rusak ke dalam kehampaan, bahkan yang tersembunyi sederhana tidak. Yesuan sengaja hanya ingin melihat promosi ke langit berbintang yang sebenarnya ke tingkat harta karun, kecepatannya, dalam kendali penuhnya sendiri berapa banyak yang dapat dicapai. Hasilnya membuatnya sangat puas. Dalam hal konsumsi energi dan kendali penuh Yesuan, kecepatan pesawat ulang-alik yang rusak saat ini dapat mencapai hampir 10 kali lipat dari benteng berdiameter 100.000 meter konvensional. Ini mengerikan. Setidaknya, kecepatan ini jelas telah melampaui batas yang dapat dicapai oleh penguasa bintang dengan daging. Bahkan jika itu adalah penguasa domain, kecuali jika itu adalah tikus ruang angkasa, King Peng, Del, yang memiliki kekuatan khusus dalam hal kecepatan dan kemampuan ruang. Jika tidak, penguasa domain dari kelompok etnis umum akan melintasi kehampaan dengan daging. Pada dasarnya kecepatan ini hanya. Artinya, jika Anda bisa mendapatkan sejumlah kemajuan, Yesuan sekarang bahkan memprovokasi penguasa domain, tidak menggunakan kemampuan lompatan koordinat antar bintang, hanya dengan kecepatan menghancurkan pesawat ulang-alik virtual, kebanyakan dari mereka juga dapat melindungi diri mereka sendiri tanpa khawatir. Dari lubang hitam kehidupan ke bintang ajaib, dibutuhkan lebih dari 1 hari untuk tiba pada kecepatan lubang sebelumnya, tetapi sekarang, Yesuan hanya membutuhkan lebih dari 1 jam, dan bintang ajaib di depan sudah jauh. Pada saat ini, Raja Sihir Samsung di dalam lingkaran pertahanan, sudah penuh dengan dangdang adalah semua jenis kapal perang bintang, yang terendah adalah bintang kapten 3 km, benteng berdiameter 5.000 hingga 10.000 meter, dan 50.000 hingga 100.000 ukuran diameter beras juga banyak benteng, dan jumlah totalnya harus sekitar 10 juta. Kelompok orang iblis dari satu perang virtual 9 palsu 10 lah yang sebenarnya juga terletak di kehampaan di luar bintang sihir, tetapi 10 perang bintang ini tidak dapat diambil. Di satu sisi, Kaisar Samsung juga perlu meninggalkan pasukan untuk berperang melawan kelompok etnis lain dari medan bintang iblis. Di sisi lain, pembunuh bertabur bintang semacam ini terlalu besar dan cepat, dan mereka harus dikeluarkan dari Raja Sihir Samsung. Star Trek tidak mungkin untuk selalu mengemudi dalam kehampaan, terlalu lambat. Itu hanya dapat memurnikan dan memurnikan tubuh. Orang besar seperti ini, kelompok iblis juga akan memiliki kemampuan untuk memurnikannya. Dengan kata lain, jika Anda ingin mengambil Star Wars, Anda harus menyeret seorang penguasa bintang untuk pergi bersama pasukan. Meskipun ada banyak bintang dan monster dari kelompok iblis, ada lebih dari selusin kaisar yang telah diselamatkan oleh Yesuan dari kota Tianji, tetapi mereka harus meninggalkan sebagian dari bintang iblis pelindung. Oleh karena itu, menurut perkiraan Yesuan, 10 perang bertabur bintang, paling banyak, mengambil 4 kursi, dan mereka masih 4 palsu. 6 pengawal yang tersisa dari bintang dan perang Kaisar Samsung, jika tidak ada yang benar-benar dapat mengaktifkannya, orang sungguhan yang melancarkan serangan, jika terjadi kecelakaan, bukankah semuanya terekspos? Pengaruh semacam itu terlalu besar, baik Yesuan maupun iblis tidak mampu menanggungnya, tidak ada yang berani mengambil risiko. Singkatnya, pasukan perang salib melawan tikus angkasa telah berkumpul, menunggu Yesuan kembali. Menyadari hal ini, Yesuan langsung memanipulasi pesawat ulang-alik yang rusak, dan terjun ke atmosfer bintang Kaisar, dan jatuh langsung ke pusat kota Kaisar. Dengan identitasnya sebagai kelompok iblis, Kaisar Samsung telah dapat bergerak dengan bebas. Tidak ada, anakmu, aku akhirnya kembali. Pesawat ulang-alik virtual yang rusak jatuh di alun-alun pusat kota Kaisar. Yesuan hanya melambaikan kapal perang ke dunia abadi. Mo Taye dan Mo Qigong keduanya bergabung bersama. Yang pertama jelas pergi ke Yesuan selama 4 atau 5 hari. Tidak buruk,
Mata putih itu berbalik lurus dan berkata, perbaikan Qian Kun tidak cukup, tetapi itu dapat membuat penguasa dunia menunggu selama 3 hari. Diperkirakan tidak ada seorang pun kecuali Anda. Penguasa Tuan Tanah. Menunggu Tuan, masih 3 hari. Yesuan terkejut, dan wajahnya sekilas. Kemudian dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia dengan senang hati bertanya, di mana sumber binatang buas asli dan ganas. Bagus, kali ini pecah, tepat sekali. Bersama-sama dengan kita untuk menaklukkan tikus luar angkasa, Tuan selalu khawatir bahwa jika ada monster di tikus, itu akan menjadi masalah besar. Anda benar-benar khawatir tentang ini. Keluarga tikus luar angkasa memang memiliki penguasa dunia. Meskipun belum lahir selama puluhan ribu tahun, jika tidak terduga, itu seharusnya masih hidup. Ketika mendengar kata-kata Yesuan, Nenek Mo tertegun, dan kemudian raut wajahnya serius, namun, setelah menunggu selama 3 hari, itu bukan musuh ketiga dari binatang buas asli. Bit itu seharusnya belum lahir. Dan, menunggu tuanmu dari tuan ini, meskipun sekarang berada di Raja Sihir, tetapi, dia tidak bisa, seperti yang kamu katakan, pergi dengan pasukan dan bertarung melawan tikus angkasa. Apa maksudmu? Yesuan tercengang, menatap Mo sebentar, dan kemudian dia bertanya-tanya, selain binatang ketiga dari binatang buas asli, siapa lagi yang akan menemukan pintu ke pintu? Tuan tidak tahu, kamu tidak tahu, tetapi orang tua itu tahu bahwa semua iblis saling mengenal. Mo Taye sekali lagi mengalihkan pandangannya dan melihat sekeliling. Dia merendahkan suaranya dan memperingatkan Yesuan, lebih baik anakmu berkumpul sebentar, tapi jangan sebutkan itu. Ini hanya tentang generasi. Ini orang tua dan kakekku. Ayo pergi, orang-orang sedang menunggu istana kerajaan di dalam kota, generasi iblis. Hei, generasi iblis. Mo Taye sengaja merendahkan suaranya, yaitu, untuk menghindari mendengar dari beberapa anggota kerajaan biasa di kota Kaisar. Bagaimanapun, rahasia generasi iblis masih hanya diketahui oleh inti keluarga kerajaan. Tiba-tiba rahasia yang mengejutkan seperti itu, bagi para anggota kerajaan iblis biasa, keterkejutannya terlalu besar, dapat dihindari untuk dihindari. Namun, dia sengaja mengambil dadu untuk mengungkapkan berita itu, tetapi setelah Yesuan mendengarkan, dia tiba-tiba berteriak dan menjerit. Sebagian besar kota sihir telah mendengarnya. Untuk sementara waktu, orang-orang kuat iblis yang tak terhitung jumlahnya mengikuti suara itu dan hampir tidak mengambil milikmu. Gas ke tempat kejadian untuk menyembur. Pada saat ini juga suara agung dari suara-suara santai datang dari arah istana kerajaan di dalam kota. Kaisar, tidak sengaja direndahkan, suaranya tidak besar, tetapi menyebar ke seluruh bintang sihir, didengar oleh banyak setan, ya, lelaki tua itu adalah generasi Kaisar Sihir Mo Xiaotian. Xiao You, menunggumu selama beberapa hari. Datang dan sampai jumpa segera, lelaki tua itu akan bertemu. Boom, suaranya masih belum jatuh. Seluruh bintang Raja Sihir, benar-benar menggoreng panci, apa? Generasi iblis, bukankah itu leluhur dari orang tuanya? Para leluhur masih hidup, ini luar biasa, ini adalah keajaiban. Tidak ada ketidaktahuan tentang masalah ini. Suara para leluhur datang dari dalam kota Kaisar. Siapa yang berani memainkan lelucon seperti itu di sana? Kelompok iblisku ditakdirkan untuk menjadi besar, bahkan para leluhur masih hidup, sekarang apa itu untuk memperbaiki? Setidaknya wilayah utama, keluargaku benar-benar ingin membuat lompatan besar, tetapi siapa yang dimaksud teman kecil itu? Apakah Tuan Rubah yang kurang? Apa asal-usul orang ini? Itu dapat membuat generasi kaisar generasiku menyebutnya kecil. Teman-teman, ini hanya, hei, bisikan, dapatkah kamu meragukan kata-kata dari generasi leluhur? Di masa depan, penyihir adalah teman sejati komunitas iblisku. Ya, bahkan generasi leluhur begitu melekat padanya. Asal-usul Tuan bebas rubah sama sekali tidak mungkin. Ketika seruan ini terdengar, Yesuan telah memasuki istana kerajaan di pusat kota Kaisar bersama Mo Taye dan Mo Qigong. Di aula, semua atasan iblis, termasuk Kaisar Mo Xiaotian, semuanya ada di sana, tetapi mereka semua duduk bersebelahan, menemani mereka ke kiri dan kanan, duduk di atas. Itu adalah tampilan usia dan iblis pria iblis setengah baya yang bertanya tentang hari yang sama adalah wajah yang agung, tetapi dia tidak tersesat. Lihatlah sikap gugup semua iblis dan bangsawan yang ada di kedua sisi. Orang ini seharusnya adalah iblis dari kelompok iblis.
Pendiri seluruh dinasti iblis, level utama ada, Mo Haotian. Melihat Ye Xuan memasuki aula besar iblis, Mo Zentian bahkan lebih santai ketika dia tersenyum dan berdiri. Dapat dilihat bahwa teman kecil si jenius bukanlah ritual yang dangkal. Sebagai penguasa dunia, para leluhur kelompok iblis dapat bangun dan bertemu ketika Ye Xuan tiba. Ini memang keberadaannya sebagai rekan. Semakin banyak orang melakukannya, semakin banyak daun temperamen asli Ye Xuan, semakin banyak mereka akan bertemu. Dia selalu menjadi seorang pria, dan saya menghormatinya. Jika ini adalah kesombongan orang yang sombong, spektrum para tetua, Ye Xuan mungkin tidak peduli, tetapi pada saat ini melihat sisi lain, dia menoleh, tangan tergenggam, dan ingin bersumpah. Ini adalah leluhur keluarga kerajaan iblis, pendahulu lama dinasti iblis, dan seni bela diri tinju, itu juga tepat. Pendahulu iblis, putra kecil Ye Xuan. Tanpa menunggu Ye Xuan membungkuk, kata-kata di mulutnya baru setengah jalan. Pandangannya sudah tiba-tiba berbunga. Mo Huangtian yang baru muncul sudah tiba, dan Ye Xuan tidak menyadari sedikit pun fluktuasi di angkasa. Tuan-tuan tanah itu benar-benar luar biasa. Teman-teman kecil, kamu bisa mengepalkan tangan, ini hadiah, aku tidak mampu membayar orang tua itu. Setelah beberapa saat mendekat, wajah Kaisar Iblis itu masih tertawa, suaranya lembut, tetapi matanya sepertinya secara tidak sengaja melirik dada kiri Ye Xuan. Pada saat ini, Ye Xuan dengan jelas melihat bahwa pupil matanya yang ganda menyusut, dan ada sedikit kecemburuan yang ekstrim dan warna-warna yang mengejutkan melintas, bahkan membuat orang merasa panik. Juga karena tato lampu mayat, pikiran Ye Xuan melintas melalui pikiran ini, dan dia tidak lagi bersikeras. Dengan tingkat mayat bayi tanpa kepala, di dunia, tidak ada yang bisa melawan hutang Ye Xuan. Bahkan jika itu hanya waktu yang lama, itu hanya penghormatan besar di sumber kejahatan, bahkan kedua tuan dan orang asing itu bergandengan tangan, dan mereka semua mendukung mata alami trik itu. Hal yang sama berlaku, itu tidak terluka pada bayi tanpa kepala. Saya belum pulih. Dalam hal ini, Ye Xuan benar-benar mengerti, tetapi puncak keluarga kerajaan lainnya di istana kerajaan tidak demikian, termasuk Kaisar Sihir Mo Wentian dan bahkan Mo Taye dan yang lainnya. Pada saat ini, saya mendengar satu generasi iblis, Mo Zentian, benar-benar mengatakan kata-kata seperti itu, mengatakan bahwa mereka dapat memegang tinju mereka, dan mereka tidak mampu membelinya. Semua orang terkejut di tempat. Ketika garis pandang menyapu ke Ye Xuan lagi, bagian tengah garis itu penuh dengan kesuraman, dan itu luar biasa. Termasuk kakek Mo, pengakuan Ye Xuan telah ditambahkan. Selain kemampuan mempesona Ye Xuan sendiri, ada faktor lain, yaitu hubungannya dengan Raja Nyamuk Gila dan Nyamuk Celaka. Kedua monster tua ini bukanlah keberadaan biasa, tetapi Ye Xuan dan mereka berdua sangat dekat, tetapi meskipun begitu, itu tidak akan membiarkan generasi Mo Huang Mo Haotian mengucapkan kata-kata seperti itu. Dalam sekejap, Ye Xuan tiba-tiba menjadi lebih misterius di mata para petinggi keluarga kerajaan iblis. Situasi di alam semesta pertama tiba-tiba berubah, orang-orang Tianji tiba-tiba menghilang, dan keluarga telah pindah. Ini adalah hal yang mengkhawatirkan. Ye Xuan baru saja duduk, dan generasi Kaisar Iblis telah berbalik dan berbicara tentang bisnis. Orang tua itu tidak pernah bertanya kepada dunia, mundur dalam kehampaan yang terpencil, memukul lingkungan, tetapi sekarang situasinya istimewa. Kali ini itu juga membuat khawatir. Perang salib tikus angkasa sangat penting, bukan hanya tikus angkasa, tetapi juga semut hitam besar, dan budak kosmik pertama lainnya. Bukan karena ambisi iblisku terlalu besar, tetapi alam semesta pertama. Mereka harus bersatu sebelum kembalinya keluarga surgawi. Jika tidak, begitu keluarga surgawi kembali, masing-masing hancur, dan akhirnya semua kelompok etnis akan tetap diperbudak, tidak akan pernah kecil. Lihatlah keluarga surgawi. Petik 2. Kali ini, untuk keberadaan orang-orang Tianji, keluargaku juga memiliki keberadaan kekuatan besar di atas wilayah Qiankun untuk mempromosikan kekuatan besar, tetapi pada akhirnya tidak ada petunjuk. Sifat khusus kehidupan elektronik orang-orang Tianji membuat mereka jatuh ke dalam 5 elemen dan melompat keluar dari dunia. Selain itu, banyak teknik magis, terutama dalam hal derivasi, tidak efektif bagi mereka. Kelompok iblis juga memiliki kekuatan tertinggi di atas lingkungan Qiankun. Ye Xuanyi, sejauh yang dia tahu, generasi iblis, Mo Zentian, tidak lebih dari kultivasi alam perbatasan. Alam,
Kaisar generasi pertama tersenyum tipis dan tampak enggan untuk berbicara terlalu banyak tentang masalah ini. Saya adalah generasi iblis, tetapi bukan leluhur kelompok iblis. Bagi dinasti iblis, saya adalah pelopor, tetapi bagi seluruh orang-orang iblis yang berdarah, saya hanyalah generasi yang lebih muda. Benar, kedua pendahulu, Raja Gila dan nyamuk-nyamuk celaka, para senior harus saling mengenal. Apa yang mereka perbaiki? Kata-kata Kaisar Sihir generasi pertama Mozentian, membuat Yesuan menyadari bahwa kelompok etnis yang kuat dengan sejarah yang panjang tidaklah sederhana. Sejauh menyangkut iblis, Kaisar Iblis generasi pertama tidak dapat menjadi sumbernya, dan itu akan ditelusuri kembali. Sekelompok besar, dia tidak terlalu terlibat dalam masalah ini, dan pada saat yang sama tiba-tiba memikirkan nyamuk-nyamuk gila dan nyamuk-nyamuk, bahkan ketika ditanya. Kesempatan ini langka, terlewatkan, dan saya tidak akan dapat bertemu dengan generasi iblis di masa depan. Mo Zentian tertegun, lalu sedikit menuruti kemauannya, dan beberapa dari mereka bersikap acuh tak acuh. Ini, kultivasi mereka sedikit lebih kuat dari orang tua itu. Yesuan tidak mau berdamai, sekali lagi bertanya, berani bertanya, kultivasi Kaisar adalah, apa itu alam semesta? Ini adalah, tawa di wajah generasi iblis menghilang, dan mengerutkan kening lagi, dan beberapa dari mereka berbisik, Kaisar belum menembus keramaian dan hiruk-pikuk, dan itu dianggap sebagai kesempurnaan tingkat ke-9 Tuan Tanah. Yah, bisa dikatakan itu setengah langkah. Kertas curang, semuanya adalah kertas curang. Yesuan sangat bersemangat sehingga dia mengambil kasusnya, penipu. Pembohong, semua pembohong. Sekelompok kaisar iblis yang mengaku telah diperbaiki seolah-olah mereka tidak sebaik kedua benda tua itu sebenarnya adalah setengah langkah dari kultivasi alam Qiankun. Yesuan tiba-tiba menjadi bersemangat, dan mengambil koper itu dan meraung, dua bajingan tua itu benar saja, itu bukan manusia. Sekarang tampaknya setidaknya itu adalah kultivasi alam Qiankun. Kehilangan Tuan-Tuhan masih terjerat dalam nyamuk dan hantu-hantu tua pada akhirnya. Terlalu buruk untuk ditipu. Semua iblis dan bangsawan di istana kerajaan semuanya ketakutan oleh Yesuan. Pada saat ini, alasan mengapa dia tiba-tiba marah adalah karena alasan ini, mereka semua tiba-tiba melemparkan pandangan simpatik. Menengah, bahkan satu generasi iblis memiliki hati nurani yang bersalah, mencuri pandang pada Yesuan, dan dengan cepat membersihkan hubungan, teman-teman kecil, lelaki tua itu tidak mengatakan bahwa mereka adalah perbaikan Qiankun. Saya hanya mengatakan bahwa mereka sedikit lebih kuat dari lelaki tua itu. Petik 2. Sifat Qiankun secara alami lebih kuat dari lelaki tua itu, tetapi lebih baik dari lelaki tua itu. Itu lebih baik dari lelaki tua itu. Seberapa spesifiknya, lelaki tua itu tidak tahu, ini masih harus jelas dulu, lelaki tua itu tidak pernah menipu orang, Anda tidak bisa mengatakannya nanti. Sengaja disesatkan oleh lelaki tua itu. Yesuan tercengang di tempat, menatap generasi Kaisar Mo Zentian, setengah berbicara diam. Mo Zentian jelas-jelas bersalah. Dari sudut pandang ini, kultivasi dua bajingan tua Raja Nyamuk Gila dan pembunuh nyamuk celaka mungkin lebih dari sekadar lingkungan suci, bahkan termasuk generasi iblis. Ini mungkin terjadi. Pada saat ini, Yesuan hanya merasa otaknya tercengang. Tampaknya ada 10.000 kuda lumpur rumput yang berdesing di dada. Napasnya melonjak, matanya merah, dan dia mencoba menahan diri. Awalnya berpikir bahwa kali ini saya melihat generasi iblis, saya harus dapat menjelajahi detail dan asal-usul nyamuk dan nyamuk gila. Setidaknya Anda dapat bertanya sedikit manik-manik. Saya tidak berharap untuk menyebutkan dua hal lama. Setelah sebuah pertanyaan, keraguan hati Yesuan bahkan lebih kuat. Itu benar-benar gila. Kaisar Mo Zentian dari generasi sebelumnya jelas melihat bahwa kondisi Yesuan tidak sepenuhnya benar. Karena rasa bersalahnya, dia buru-buru mengakui beberapa patah kata dan segera pergi. Gelombang retakan muncul di kekosongan di tengah aula Kaisar. Setelah lelaki tua itu melangkah masuk, retakan itu tertutup lagi dan tidak ada napas yang tersisa. Ketika Yesuan kembali ke dunia, orang-orang tidak memiliki bayangan. Setelah mengalami banyak depresi, Yesuan dengan cepat menyesuaikan pikirannya dan melupakan masalah itu. Dia berdiskusi dengan Gao Moye dan para petinggi keluarga kerajaan iblis lainnya untuk membahas peristiwa-peristiwa besar di luar angkasa yang kejam. Kali ini, perang salib tikus angkasa, iblis-iblisku akan dikirim ke pasukan ribuan kapal perang, dan Star Wars akan dikirim 4. Tentu saja, semuanya palsu yang mendukung pemandangan. Berbicara,
Tentang ini, Mo Taye tersenyum dan menoleh ke Ye Xuan untuk membaca. Pada saat itu, jika kamu perlu menggunakan Star Wars, kamu harus bergantung pada 4 pembunuh besar di tangan rubah. Selain itu, tingkat komando pasukan akan dipimpin oleh saya dan 3 elit kerajaan berpangkat tinggi. Mengenai kekuatan besar Qian Kun, keluarga kerajaan juga akan mengirim 4. Jika tidak ada masalah lain, besok, itu akan menjadi periode pembukaan pasukan. Lapangan bintang tempat sarang tikus angkasa berada, disebut Pasar Tikus. Pasar Tikus juga sangat luas. Bagaimanapun, tikus angkasa juga merupakan salah satu dari 3 teratas di alam semesta pertama. Lapangan bintang ini terletak di arah barat daya bidang kosmik pertama. Wilayahnya mirip dengan lapangan bintang iblis yang dihuni oleh kelompok iblis, tetapi tidak seperti hiruk-pikuk lapangan bintang iblis. Ada kapal perang di kehampaan. Di Pasar Tikus, hampir mustahil untuk melihat kapal perang asing dari luar lapangan bintang. Bahkan jika ada, itu hanya armada kecil kapal sporadis. Di satu sisi, karena lokasi Pasar Tikus terpencil, dan tidak ada endapan mineral yang sangat berharga. Di sisi lain, itu karena bidang bintang ini adalah tempat khusus untuk tanah leluhur bersarang tikus ruang angkasa. Pasar Tikus adalah surga bagi tikus ruang angkasa, tetapi bagi armada asing di luar keluarga, itu hanya bisa menjadi mimpi buruk. Seperti yang kita semua tahu, tikus suka membuat lubang, bahkan tikus ruang angkasa, seperti yang mereka lakukan, mereka tidak seperti tikus biasa, hanya lubang di tanah, karena bakat darah, hampir semua tikus ruang angkasa memiliki lubang di kehampaan. Kemampuan, sebagai rumah leluhur bersarang dari kelompok tikus ruang angkasa, Pasar Tikus sebenarnya adalah sarang tikus yang sangat besar. Seluruh bidang bintang yang luas seperti sarang lebah raksasa, dan ada lubang di tikus ruang angkasa. Semua bintang, wilayah yang luas, semua ini. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa banyak lubang tikus yang padat penduduk di bidang bintang ini dibuat oleh keluarga tikus ruang angkasa di ruang virtual dengan semacam kemampuan dalam darah mereka sendiri, sehingga bahkan seluruh bidang bintang menjadi layar berongga besar yang diisi dengan lubang, tetapi kekosongan seluruh bidang bintang masih sangat stabil. Tidak ada tanda-tanda akan runtuh. Sungguh menakjubkan dan tidak bisa berkata-kata. Tikus tidak seperti spesies lain, kebiasaan hidup lebih kacau dan kasual, dan sarangnya ada di mana-mana. Meskipun tikus luar angkasa adalah tikus dengan kadar darah yang sangat baik, ia tetaplah tikus, jadi ia ada di Pasar Tikus. Pada dasarnya, Anda tidak dapat melihat urutan kelompok etnis lain. Seluruh komunitas tikus luar angkasa pada dasarnya berada dalam keadaan kacau. Di Pasar Tikus, hanya satu bintang tikus terbesar, untuk tikus luar angkasa biasa, yang merupakan tempat terlarang, dan tidak dapat dilibatkan secara sewenang-wenang. Semua bintang lainnya, kehampaan, tidak ada batasan sama sekali. Saya ingin membuat lubang, buang saja. Penerima manfaat rusa jantan ini, yang diklasifikasikan sebagai tempat terlarang, adalah rumah leluhur-leluhur tikus luar angkasa, dan raja tikus dari kelompok etnis itu duduk di bintang tikus. Dan, menurut rumor, masih ada pintu masuk kehampaan di suatu tempat di kedalaman bintang tikus ini, yang terhubung ke kehampaan alam semesta yang independen, dan kehampaan alam semesta yang misterius dan independen itu adalah tikus luar angkasa. Tempat suci sejati suku itu juga merupakan tempat kembalinya darah leluhur tikus angkasa. Pada saat ini, ketika kelompok orang-orang iblis telah menyerang puluhan ribu kapal perang yang telah diserang oleh tikus-tikus ras angkasa, kedalaman tangkai tikus raksasa, yang ditutupi dengan banyak lubang. Tikus besar, juga berada di permukaan tanah ini. Di antara kegelapan yang luas dari ketidakberdayaan yang dalam, suara lama dan keras dari temperamen yang keras keluar tepat waktu, hampir bergema melalui seluruh dinding tikus yang tidak bersalah. Tikus angkasa, yang disembunyikan di bintang-bintang atau di kehampaan oleh kepala yang tak terhitung jumlahnya mendengar, tikus-tikus kecil, persiapkan taringmu, poles cakarmu, iblis, datang. Mencicit, petik 2, mencicit. Hei, pada saat berikutnya, gemuruh yang tak terhitung jumlahnya terdengar dari banyak lubang tikus yang tersebar di bidang bintang yang luas ini. Semua lubang tikus, baik di bintang-bintang atau secara langsung, terungkap di alam semesta. Pada saat ini, semuanya telah keluar dari sejumlah besar tikus angkasa. Bahkan ada sejumlah besar tikus dan binatang yang belum dibuka oleh kecerdasan, melonjak, dan langsung terkumpul menjadi pasukan bernilai miliaran dolar, menyapu ke arah tepi medan bintang meskipun jarak antara Devil's Starfield dan Pasar Tikus tidak dekat,
itu tidak terlalu jauh. Bagaimanapun, itu berada dalam bidang kosmik yang sama. Jika Yesuan sendirian di jalan, akan memakan waktu sekitar 5 hari dari Devil's Starfield dengan kecepatan pesawat ulang-alik virtual. Kali ini, itu dibuka dari Devil's Starfield, dan itu adalah pasukan kapal perang dengan puluhan ribu kapal perang. Kebanyakan dari mereka adalah kapal berbintang dari kapten 3.000 meter. Bahkan jika lubang cacing melompat sepanjang jalan, akan memakan waktu setidaknya 15 hari untuk mencapai pasar tikus. Yesuan yang berada di jalan sendirian, dan butuh 3 kali untuk memecahkan pesawat ulang-alik virtual ke pasar tikus. Ini benar-benar membuatnya terdiam, tetapi dia tidak bisa membantu. Kali ini, perang salib tikus ruang angkasa hanyalah awal dari alam semesta pertama dengan sekutunya. Setelah tikus ruang angkasa, ada kelompok etnis lain seperti semut dewa. Bahkan jika Yesuan sendirian, dia akan menekan kekuatan seluruh tikus angkasa, tetapi dia bisa menembak sekali, dan tidak mungkin untuk menembak sendirian setiap saat. Bagaimana dengan sekutu iblis? Terlebih lagi, dia tidak memiliki kemampuan ini sama sekali, setidaknya tidak sekarang. Meskipun dia memiliki 4 perang neter, ada Senongding, ada jutaan binatang buas termasuk 2 penguasa utama, tetapi mereka ingin menaklukkan kelompok etnis yang kuat. Jelas tidak mungkin. Waktu setengah bulan tidaklah singkat, Yesuan memutuskan untuk memanfaatkannya dengan baik. Kapal perangnya adalah kapal induk utama dari seluruh pasukan jutaan pasukan, benteng berbintang berdiameter 100.000 meter. Keempat iblis dan 4 pemilik bintang dari kelompok iblis telah duduk di salah satu dari 3 benteng kapal induk utama berkursi 4. Di kapal induk utama retribusi barat di kota, itu adalah komandan armada, Mo Qigong, dan penguasa bintang adalah kesempurnaan agung tingkat ke-9 di dunia. Ada 2 dari mereka yang duduk di tanda barat, dan semua hal tidak mengharuskan Yesuan untuk khawatir. Setelah armada berlayar keluar dari medan bintang iblis, Yesuan memasuki kabinnya sendiri yang independen dan mulai mundur. Kali ini, mundur, yang harus dia lakukan bukanlah kultivasi. Lagi pula, sebelum kembali ke Kaisar Sihir, dia baru saja mendapatkan kalajengking ajaib dan berubah pikiran, dan dia menerobos ke tahap ke-6 domain, dan dia adalah alam daging dan darah. Mempromosikan 3 langkah kecil. Dalam hal ini, dalam kurun waktu baru-baru ini, yang perlu dilakukan Yesuan adalah mengasah tubuhnya melalui pertempuran berulang kali, dan mencerna bahaya tersembunyi ini seperti alam yang tidak stabil dari alam. Tunggu, oleh karena itu, setelah beberapa kali memanjakan, Yesuan memutuskan untuk menggunakan setengah bulan. Ini untuk mempelajari kekuatan Senongding dan langkah-langkah serta detail spesifik dari obat ini. Jadilah hari yang hujan. Bagaimanapun, meskipun cairan 14 tingkat dan cairan 15 tingkat semuanya telah berhasil disebarkan, itu hanya cukup untuk menggunakan dunia ke-15. Cairan 16 tingkat berikutnya telah disimpulkan menurut sistem fagositosis. Tidak mungkin untuk menyelesaikannya melalui konfigurasi yang sama. Faktanya, ini juga merupakan konsensus dari semua kekuatan dan katup gerbang dalam solusi kultur Genkam budaya manusia. Begitu alam penguasa langit berbintang mencapai alam semesta, ia memiliki kualifikasi untuk menyentuh kekuatan hukum alam semesta, dan cairan kultur genetik ditujukan pada potensi bintang kuat langit berbintang. Oleh karena itu adalah jalan menuju cairan kultur gen. Itu telah berakhir. Cairan 16 tingkat berikutnya tidak dapat lagi dikonfigurasi dengan metode yang sama, dan perlu dimodifikasi dan ditingkatkan, misalnya, memperkenalkan beberapa cara dan konsep pemurnian ramuan obat dalam keluarga manusia. Ini juga merupakan arah penelitian yang diakui untuk semua kekuatan dan gerbang di Kam Sains dan Teknologi Tubuh Manusia, tetapi untuk kekuatan dan gerbang teratas ini tampaknya terlalu jauh, jadi pembangkit tenaga listrik bertabur bintang yang berdedikasi pada topik ini, seperti sisik Phoenix, rata-rata terlalu langka. Lagi pula, mereka bahkan belum mengonfigurasi cairan 12 tahap. Sekarang agak terlalu cemas untuk mempelajari jalur pengembangan tindak lanjut setelah cairan 15 tingkat. Bahkan lelucon untuk disebarkan. Setidaknya, sama sekali tidak ada kabar baik di Kamteran. Mereka selalu konyol dan dikritik karena budaya Genkam teknologi. Namun, bagi Yesuan, masalah ini sekarang sudah dekat. Ada 3 terobosan dalam tahap kecil, ia harus menggunakan cairan 14 tahap untuk menerobos alam semesta. Kemudian, akan ada 9 terobosan dalam tahap kecil. Ketika kekuatan fisiknya mencapai tahap ke-9 alam semesta, ia akan menggunakan 15 tingkat cairan. Dengan kata lain,
jarak tersebut akan menggunakan cairan genetik yang ada di tangan. Yesuan hanya memiliki 12 langkah kecil untuk menerobos. Pada saat itu, tidak akan ada lagi cairan genetik yang tersedia. Begitu memasuki Ordo ke-9 Qiankun, jalan latihannya akan terputus lagi dan mandek. Ini jelas merupakan masalah besar. Yesuan memiliki rasa urgensi yang kuat. Oleh karena itu, memanfaatkan sedikit waktu sekarang, apa yang dia ingat di dalam hatinya adalah bagaimana menggunakan Senong Ding untuk melebur obat daging dan darah. Aku dapat membiarkannya terus bergerak maju setelah memasuki wilayah Sun Kun, dan bahkan memasuki wilayah bintang dan bahkan daging dan darah domain. Ini adalah bidang yang benar-benar baru. Ini bukan alkimia dari kam pemahaman, ini bukan hanya konfigurasi cairan genetik dari kam sains dan teknologi, tetapi penelitian komprehensif dari dua bidang alkimia dan alokasi cairan genetik, topik penelitian baru. Bahkan jika Yesuan memiliki kemampuan untuk melahap kengerian sistem fagositosis, tidak mungkin masalah itu selesai dalam waktu singkat. Dia perlu menenangkan diri dan menjelajahi serta mempelajari dengan saksama. Waktu berlalu, 12 hari sekejap mata. Seluruh pikiran Yesuan terbenam dalam penelitian tentang kekuatan dan langkah-langkah Senong Dingbing dan penelitian tentang sifat farmakodinamik berbagai ramuan langka setelah cairan kelas 15. Saya tidak menyadari berlalunya waktu. Sampai sistem komunikasi kabinnya yang tertutup, ketika Tuan Mo dengan jelas mengungkapkan kata-kata depresi dan ketidakberdayaan, Yesuan tiba-tiba terbangun, "Bocah Bao, tahukah kamu sudah berapa hari di sana?" "Sudah 12 hari. Pasar tikus ada di depan, dan pasukan sudah dekat dengan tepi bintang. Tapi sekarang aku punya beberapa masalah." Orang tua itu sakit kepala. "Datang dan periksa. 12 hari. Pasar tikus akan segera datang." Yesuan tertegun, lalu dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Selama 12 hari, dia belajar dalam keadaan mabuk, tetapi masih belum menemukan petunjuk, berantakan, dan tidak tahu bagaimana harus melanjutkan. Tampaknya masalah ini benar-benar mendesak, dan aku harus tenang. Sambil mendesah, Yesuan melambaikan tangan untuk melepaskan larangan, membuka palka, dan melangkah keluar. Setelah suku bunga, ketika dia datang ke lobi ruang kontrol umum di lantai atas ekspedisi barat, semuanya ada di dinding tirai 3 dimensi holografik yang besar. Ketika dia membiarkan kaki Yesuan mandek, suara seru terdengar, "Apa? Di mana begitu banyak lubang tikus?" Di garis pandang, kekosongan alam semesta di depan seluruh pasukan jutaan orang itu seperti karung kain yang sangat besar. Itu tertutup rapat dengan kekosongan yang tak terhitung jumlahnya. Semuanya hitam dan dipernis, dan itu seperti lubang tikus. Itu mengejutkan seluruh pasukan yang berjumlah 10 juta itu telah berhenti total, dan bagian depan hamparan luas wilayah kehampaan yang luas, yang dipenuhi dengan lubang-lubang, tidak dapat bergerak maju. Yesuan dan Mo Taye, Mo Qigong dan komandan armada lainnya, melangkah keluar dari benteng andalan mereka, berkumpul bersama saat ini, mengerutkan kening untuk melihat kehampaan di depan, penuh dengan warna-warna yang tidak menyenangkan. Masih ada penerbangan 2 hari dari pasar bintang. Mo Taye menuruti beberapa saat dan tiba-tiba berkata, "Bagian dalam pasar ratis pada dasarnya sama. Tikus angkasa memiliki bakat yang luar biasa, dan ia memiliki bagian dari kekuatan kehampaan zaman kuno. Ia seperti binatang buas yang dapat memakan alam semesta. Kehampaan itu seperti lubang hitam, dan tikus angkasa dapat membuat lubang di kehampaan itu. Dan, bahkan jika sebuah kehampaan dihancurkan oleh lubang-lubang itu, bagian dari kehampaan itu tidak akan runtuh, dan ia akan tetap menjadi struktur sarang lebah yang kokoh, yang mungkin terkait dengan semacam bakat darah di komunitas tikus angkasa. Karena itu, di medan bintang rumah leluhur tikus tempat sarang itu berada, pemandangan di depan kita adalah keadaan normal. Baik itu ukuran bintang atau alam semesta, semuanya adalah lubang tikus besar dan kecil. Petik 2. Ada jalur tikus yang terpisah, dan beberapa seperti jaring tikus, yang saling terkait satu sama lain. Sangat merepotkan. Berbicara tentang ini, Mo Taye menghela nafas dan berkata, "Lapangan bintang ini hanya dekat dengan tepi pasar tikus. Tidak seperti ini, tetapi sekarang tampaknya kelompok tikus mati ini ingin menggunakan cara ini, menghalangi kemajuan armada kita." Petik 2. Mereka ingin menghalangi perang dari luar pasar tikus. Tampaknya tikus mati ini memiliki keyakinan dalam pertempuran ini dan mereka berusaha melindungi sarang. Osilator ruang angkasa, bisakah kamu memperbaiki lubang ini? Yesuan mengambil alih kata-kata itu dan melanjutkan, "Masalah ini tidak terpecahkan,
kita tidak dapat bergerak maju, seluruh armada jutaan pasukan, jumlah kapal perang terlalu besar. Segala sesuatu di depannya mengingatkannya pada retakan ruang di pinggiran luar bintang kejahatan dan zona penyangga di domain pusat. Pada saat itu, koalisi kosmik kedua, yang menyerbu sumber kejahatan, menggunakan ruang untuk menyelesaikan masalah. Perangkat jembatan ruang berbeda dari osilator ruang, dan konten teknologinya lebih tinggi. Osilator ruang hanya mencerminkan efek osilasi spasial sederhana. Semakin besar kekuatannya, semakin luas jangkauan pengaruhnya. Bahkan kapal perang berperingkat bintang biasa dari armada, sepanjang 3.000 km dapat dilengkapi dengan daya rendah. Namun, perangkat penyempitan ruang angkasa membutuhkan setidaknya benteng kecil berdiameter 50.000 meter untuk dilengkapi dengan peralatan, yang menunjukkan bahwa levelnya tinggi. Perangkat ini awalnya dibuat untuk memperbaiki beberapa kekosongan bintang yang sangat tidak stabil di bidang kosmik, atau beberapa lubang hitam kecil yang disebabkan oleh manusia. Melalui sejumlah besar perangkat penyempitan ruang angkasa, bahkan lubang hitam kecil dapat diperbaiki secara perlahan dan ditutup secara bertahap. Alasan mengapa benteng kecil dan benteng besar dilengkapi dengan perangkat pengisi ruang angkasa ini adalah bahwa selama navigasi antar planet, armada terkadang perlu melewati beberapa area berbahaya dengan celah-celah kekosongan. Dalam hal ini, jika area-area retakan tidak lebar dan waktunya tidak terlalu cepat, tidak perlu mengambil risiko kemajuan yang tiba-tiba. Dimungkinkan untuk membuka perangkat jembatan ruang angkasa, memperbaiki beberapa celah kekosongan, membangun jalur aman yang stabil, dan kemudian melanjutkan perjalanan. Koalisi kosmik kedua yang memasuki bintang akar jahat adalah puluhan juta raksasa, dan seluruh manusia iblis di balik Cook Dawn dengan kejam menyerang pasukan yang sama. Seluruh armada memiliki lebih dari 10 juta kapal perang. Meskipun perangkat pengisi ruang hanya berupa benteng kecil berdiameter 50.000 meter dan benteng berdiameter 100.000 meter, jumlah benteng besar dan kecil ini bersama-sama, tetapi juga melebihi 1 juta. Hampir 1 juta ukuran benteng, dapat dibagi menjadi beberapa baris dalam ruang virtual berdiameter 1 juta mil, disusun dalam kepadatan tinggi, perlahan-lahan ke depan kekosongan lubang tikus, memimpin bagian belakang pasukan, sepanjang jalan dorong itu menjauh. Ini seperti menyapu ranjau, membuka jalan di depan, mengikuti bagian belakang. Motaye dengan cepat mengeluarkan perintah. Hanya dalam waktu setengah jam, jutaan benteng berdiameter 5.000 meter dan 100.000 meter datang dan berbaris dalam 2 baris, membentang sekitar 1 juta kilometer. Kemudian, dengan perintah Mo Qigong, benteng berukuran 1 juta itu segera membuka jembatan ruang angkasa dan perlahan-lahan mendorong ke arah depan. Dalam garis pandang, di depan benteng lebih dari 1 juta kapal, kekosongan bergetar pada frekuensi yang sangat tinggi dengan frekuensi ultra tinggi yang sangat kecil. Dengan getaran konstan ini, retakan ruang seukuran galaksi dalam jutaan mil jauhnya, yang awalnya didistribusikan, mulai sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Meskipun benteng seukuran jutaan itu lambat, ia tidak berhenti, dan terus maju. Dari waktu ke waktu, Anda dapat melihat lubang dengan ukuran yang berbeda, tetapi selama mereka melewati kekosongan, bagian belakangnya adalah jalan yang mulus, semua lubang tikus menghilang. Kekosongan kecil ini tidak terlalu mahal untuk diperbaiki. Waktu dan energi kinetik. Di balik jutaan benteng besar dan kecil, hampir 10 juta kapal perang mudah diakses, dan tidak perlu khawatir lubang tikus menghalangi masalah. Yesuan selalu merasa tidak benar, tikus luar angkasa begitu baik untuk dikirim. Mengirim sejumlah besar kelompok etnis untuk membuat kekosongan yang begitu besar hingga ke lubang tikus, peran yang dimainkannya hanya untuk menghalangi kemajuan puluhan juta armada. Saya khawatir semuanya tidak sesederhana itu. Booming, benar saja, tepat ketika hati Yesuan curiga dan mulai khawatir, udara besar di kanan depan jutaan pasukan penyapu ranjau tiba-tiba mendengar ledakan besar, dan sepotong besar ruang kosong dengan 100 mil runtuh. Kekosongan itu awalnya sama dengan kekosongan di posisi lain, dan tertutup rapat dengan lubang-lubang dengan ukuran yang berbeda. Tetapi di area lain, ada lebih banyak lubang tikus, tetapi kekosongan itu seperti struktur sarang lebah yang stabil. Itu sangat stabil, dan efek perbaikan getaran dari jembatan luar angkasa terungkap. Dalam waktu singkat, kekosongan itu diperbaiki dan lubang tikus itu menghilang. Hanya kekosongan 100 mil, yang jelas-jelas merupakan jebakan, efek osilasi frekuensi mikro dari jembatan ruang angkasa tidak hanya gagal memperbaikinya,
tetapi alih-alih mendorong domino itu, secara langsung memperlihatkan beberapa lubang tikus yang berdekatan. Kemudian kekosongan yang sangat besar itu runtuh total. Ini bukan hanya retakan kekosongan, tetapi kekosongan yang runtuh sejauh 100 mil, dan aliran kekosongan telah menyapu keluar dari area yang runtuh itu seperti lubang hitam. Selusin benteng besar dan kecil terdekat di area itu terkoyak menjadi pecahan-pecahan oleh kekosongan yang bergejolak pertama kali, dan kemudian diserbu oleh kekuatan hisap yang tak terlihat di lubang hitam itu, yang sepenuhnya terhisap dan berkedip. Hilang tanpa jejak, mata besar Ye Xuanyuan segera meledak menjadi mulut yang tebal, aku mengandalkannya. Apakah ini benar-benar penyapu ranjau? Jika kamu tidak hati-hati, itu adalah perangkap kekosongan. Perangkap kekosongan pertama diledakkan, dan lebih dari selusin benteng besar dan kecil hilang. Ada ribuan iblis dalam degenerasi. Ini masih menjadi alasan penggunaan sejumlah besar robot cerdas di semua puluhan ribu kapal perang. Kalau tidak, jika semua posisi benteng berada di bawah tanggung jawab iblis, ketakutannya adalah kali ini kerugiannya telah mencapai puluhan ribu. Tidak banyak demokrat dalam populasi, dan tingkat kerusakan perang ini tidak dapat ditanggung. Dalam ketidakberdayaan Nyonya Mo, dia hanya bisa segera mengeluarkan perintah untuk berhenti bergerak maju. Semua kapal perang, termasuk jutaan pasukan di belakang layar, dan jutaan benteng besar di depan jalan penyapu ranjau, benar-benar mandek di kehampaan. Kemudian, puncak keluarga kerajaan iblis, sekali lagi berkumpul dengan Ye Xuan untuk membahas tindakan balasan. Ribuan-ribu orang telah pergi. Selusin benteng besar dan kecil akan dihitung. Itu adalah perampokan, tetapi jatuhnya ribuan orang benar-benar menyedihkan. Jika berhadapan dengan tikus luar angkasa, itu akan jatuh. Sangat tidak jelas sekarang, Canggung. Bintang keluarga kerajaan iblis penuh dengan amarah dan kemarahan. Ini adalah temperamen. Pada saat ini, urat-urat biru di leher menonjol keluar, memegang tinju ganda, dan postur ingin memilih orang. Populasi kelompok etnis iblis awalnya kecil, menempati wilayah yang luas dari bintang iblis, tetapi jumlah total suku bahkan tidak mencapai 100 juta. Oleh karena itu, degenerasi ribuan orang tidak nyaman. Bahkan Mo Taye dan Mo Qigong, wajah semuanya adalah awan hitam, dan Sen terdiam. Setelah beberapa saat, Mo Qigong mengambil alih kata-kata dengan cemas, dan beberapa berkata tanpa daya, sekarang pada dasarnya pasti, ini adalah tipuan tikus ruang angkasa, seluruh rongga kehampaan semuanya dipukul menjadi lubang tikus, kecuali untuk blok. Selain kecepatan armada kita, masih ada banyak perangkap kehampaan di dalamnya. Petik 2. Bahkan jika kita menggunakan jembatan ruang angkasa untuk memperbaikinya, kita akan menghadapi situasi dari waktu ke waktu. Jika seluruh area cukup dalam, aku akan menghadapi situasi ini lagi, dan jutaan kapal perang akan tiba di ujungnya, takut akan rusak. Naik. Petik 2. Terlebih lagi, setelah melintasi area ini, seluruh medan bintang tikus dan alur di depan semuanya sama. Jadi, selama tikus-tikus mati itu semuanya tersembunyi dalam, kita akan terus membuat perangkap serupa di sepanjang jalan. Ini masalah besar. Sangat mungkin kita belum secara resmi bertempur dengan mereka. Puluhan juta armada sudah menyakitkan dan moral. Meskipun ini sedikit ambisi jangka panjang, ini adalah fakta. Untuk sementara waktu, suasana pertemuan menjadi tertekan, dan raut wajah semua orang tidak baik. Hal-hal untuk pembersihan ranjau, berikan saja padaku. Ye Xuan menutup mata, betapa besarnya hal itu, semuanya seperti bibi yang sudah meninggal, tidak bisa berkata-kata. Setelah jeda, dia melanjutkan dengan berkata, benteng berukuran sejuta itu masih ada di belakang, Tuan Muda bertanggung jawab untuk membersihkan ranjau, dan semua jembatan ruang angkasa masih terbuka. Mereka bertanggung jawab untuk memperbaiki lubang tikus. Semua petinggi keluarga kerajaan iblis semuanya memandang ke arah Ye Xuan, penuh dengan warna-warna bingung. Jangan lupa bahwa masih ada void di tangan Tuan. Ye Xuan menyeringai dan tertawa, jika itu adalah pemboman penuh, bagian besar kekosongan di depannya diperkirakan telah runtuh, tetapi jika itu hanya kekuatan kecil untuk menahan serangan seksual, itu harus dapat memicu jebakan terlebih dahulu, dan perang kekosongan area cakupan kekuatan sangat luas, pada dasarnya menggeser orientasi menjadi lebih dari 2 kali, semua jebakan harus diekspos, maka itu akan berada di sekitar. Ini memang solusi terbaik dan praktis. Sebelumnya, Ye Xuan tidak dapat mencapai kendali yang tepat atas kekuatan 4 perang besar. Namun, kali ini, ia bertanggung jawab atas komandan dari 4 simpul sarang inti peperangan utama,
seperti Eight Star King Scoop dan Zijin Slim, Kaisar Nyamuk. Bloody Dell telah lama mengendalikan perang. Saat ini, perang dapat diaktifkan dengan kekuatan penuh atau ditahan oleh kekuatan kecil. Di bawah kekuatan semua kekuatan, setelah pukulan, tidak mungkin untuk terus berpartisipasi dalam perang. Ada periode pendinginan. Semua nyamuk, prajurit, Dell sebagai energi kinetik perang, butuh waktu untuk pulih. Namun, kekuatan kecil yang terkendali mengaktifkan permulaan, tetapi dapat ditembakkan berkali-kali. Yesuan sekarang menggunakan perang Void, dan dia siap memilih kekuatan pengekangan untuk memulai kekuatannya. Dengan cara ini, dia dapat memecahkan masalah dan mempertahankan kemampuan perang Void. Setelah keputusan itu, Yesuan bahkan bergegas ke garis depan puluhan juta pasukan, bahkan benteng berukuran 1 yang bertanggung jawab untuk memperbaiki lubang tikus ada di belakangnya. Selama gelombang, perang Void dilepaskan, dan Yesuan mengeluarkan perintah serangan pada saat pertama. Tentu saja, itu adalah aktivasi kekuatan kecil yang terkendali. Tanpa ragu-ragu, puluhan juta prajurit di ribuan simpul sarang dalam perang Void, di bawah antusiasme Yesuan, semuanya meluncurkan aksi. Ada ribuan simpul sarang lebah dengan diameter 3 km, dan masing-masing memiliki puluhan ribu skuadron kosong saat ini, yang sepenuhnya merangsang frekuensi biologis unik para prajurit. Frekuensi gelombang biologis yang unik ini dipandu oleh sendok di setiap simpul sarang dan dihantarkan secara seragam. Ribuan simpul sarang lebah, ribuan gelombang biologis seperti sungai, di sepanjang jalur pipa, semuanya berbondong-bondong ke simpul inti lingkaran inti, dan kemudian bergabung di bawah pengumpulan 2 kepala dan 8 raja. Pada akhirnya, dengan getaran tiba-tiba dari kristal sumsum berongga yang tergantung di laut, kengerian gelombang makhluk misterius ini seperti tsunami. Hei, sebelum gelombang biologis mengerikan dari kengerian ini sepenuhnya terkumpul, kekosongan samar dari kekosongan di depan langit sudah berdering. Efeknya jauh lebih dari sekadar pergerakan sejumlah besar osilator virtual yang dapat dilemparkan pada saat yang sama. Yesuan bahkan memiliki ilusi bahwa seluruh hamparan luas bidang berbintang bergetar di bawah jangkrik frekuensi tinggi yang tiba-tiba. Kemudian, energi gelombang misterius yang sepenuhnya menyatu menjadi satu, di bawah getaran kristal kekosongan, langsung terbuang. Panggil, suara mengerikan yang cukup tajam untuk merobek langit jauh lebih mengejutkan daripada ledakan besar yang memekakkan telinga. Di depan kekosongan, ada gelombang pasang tak terlihat seperti langit berbintang. Ia keluar dari simpul inti, dan terus membesar di sepanjang cincin 9 lapis luar perang Void, akhirnya berubah menjadi kekuatan tak terlihat yang terjun ke laut. Dalam sekejap, kekosongan luas yang menghadap mulut lonceng besar itu sepenuhnya diselimuti. Oh lala, booming, suara retakan yang padat dan retak itu luar biasa, dan kekosongan sejuta mil jauhnya langsung terombang-ambing. Lubang tikus dengan berbagai ukuran semuanya berfluktuasi dengan keras, tetapi sebagian besar bertahan dan tidak runtuh. Hanya sebagian kecil, yang langsung runtuh menjadi lubang hitam berongga dengan berbagai ukuran, aliran sia-sia dari pusaran-pusaran seperti lubang hitam, mengamuk di sebagian besar kekosongan. Melihatnya, tempat seperti itu, setidaknya ribuan tempat Void Battle adalah sebuah pukulan, dan ribuan jebakan Void muncul dalam sekejap. Adegan ini terlalu menakutkan, dan bahkan para iblis teratas, seperti Motaye, pun ketakutan. Ribuan jebakan Void ini, jika semuanya diisi dengan kehidupan kapal perang dan penyihir, berapa kerugiannya? Namun, ini belum semuanya. Area cakupan daya Void Warla adalah kipas, sekitar 45 derajat, yang telah lama dibatasi oleh struktur berbentuk perang pembunuh bertabur bintang ini dan tidak dapat diubah. Dan pukulan Yesuan saat ini, pertempuran menghadap ke depan, hanya area kipas 45 derajat, jelas tidak memicu semua jebakan. Di depan area kipas sudut 45 derajat, ada juga area dengan luas yang hampir sama. Namun tidak masalah, kekuatan terkendali semacam ini sedang dimulai, dan Void War dapat dimainkan 10 kali berturut-turut. Ada 2 area kipas di kiri dan kanan, dan itu masalah besar. Ketika Yesuan mengeluarkan instruksi pemboman, dia dengan cepat menyesuaikan posisi perang Void di kakinya dan meniup tembakan yang sama ke kiri. Situasi terakhir sama seperti sebelumnya. Setelah pemandangan besar seperti bencana, ribuan perangkap lubang hitam dengan ukuran berbeda ditampilkan. Dalam pusaran lubang hitam, beberapa keluarga ruang angkasa dapat dilihat dari waktu ke waktu. Secara langsung,
Ini adalah pembangkit tenaga listrik luar angkasa yang kuat yang belum sempat menarik diri dari perangkap ini. Pada saat yang sama ketika perangkap dipicu, dagingnya terkoyak menjadi beberapa bagian dalam sejumlah besar kekosongan yang bergolak di lubang hitam yang runtuh. Kemudian, perang Void telah kembali menyesuaikan arahnya, dan kekosongan di depan sisi kanan datang lagi. Pada akhirnya, setelah 3 pemboman artileri, di depan kekosongan yang luas dan tak berdosa ini, hampir 3.000 lubang hitam yang runtuh dengan berbagai ukuran muncul, dan ratusan mil kecil berbentuk bulat dan yang besar memiliki radius ribuan mil, yang tampak mengejutkan. Perangkap kekosongan ini awalnya adalah ranjau, dan sampai ke masa lalu, saya tidak tahu berapa banyak kapal perang dan kekuatan manusia sihir untuk diisi. Tetapi saat ini, mereka semua terekspos secara pasif, dipicu oleh kekuatan perang Void. Semua ini adalah penghargaan Yesuan. Jangan melihatnya hanya untuk mengorbankan perang Void, dan membombardir 3 senjata di depan, tetapi untuk iblis yang tak terhitung jumlahnya di belakang pasukan juta, itu adalah kematian. Melarikan diri. Jika tidak ada yang namanya Yesuan, itu hanya perangkap lubang hitam di depan kekosongan, saya tidak tahu berapa banyak iblis yang hancur. Pada saat ini, di berbagai kapal perang dari 10 juta belakang, mata panas yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di Yesuan dengan bangga di belakang pertempuran kekosongan. Saat ini, semua iblis yang kuat, semua bersyukur, sepenuhnya setuju dengan Tuan Rubah. Pada saat yang sama, di titik terjauh di depan area perangkap lubang tikus, yang kedalamannya 10 juta mil, armada yang telah membuka susunan tersembunyi berdiri dengan tenang. Ukuran armada ini tidak besar, tetapi ada juga jutaan kapal perang, yang merupakan pasukan tikus luar angkasa. Mereka melihat dengan baik sisi berlawanan dari area perangkap, tetapi sekarang semuanya telah direndam dalam sup, dan kapal induk benteng di tengah jutaan kapal perang itu langsung membangkitkan deru kemarahan yang menderu. Rubah danau, Ling Hu Chong, kamu sialan. Orang tua itu mengirim puluhan miliar orang dan hewan pengerat, dan perangkap lubang tikus yang membutuhkan waktu 10 hari untuk dipersiapkan benar-benar hancur olehmu, dan orang tua itu membencinya. Ayo dengan kemampuan, selama kamu berani memasuki pasar bintang, orang tua itu akan memintamu untuk kembali. Mencicit, hei, itu adalah orang tua yang meraung dan meraung. Saat ini, dia berada di kabin komando tingkat atas benteng utama. Meskipun dia berjenis manusia, dia memiliki kumis tikus yang panjang dan telinga yang runcing. Dia tahu bahwa itu adalah tikus. Namun, tikusnya yang runcing hanya memiliki satu, dan sisi kepalanya yang lain kosong. Entah bagaimana, satu telinganya hilang. Orang ini disebut Gunung Tikus. Itu adalah keluarga lama tikus luar angkasa. Keluarga Qian Kun Daozi tidak tertandingi, tetapi itu adalah cucunya. Pada saat yang sama ketika telinga dan tikus itu menggeram di benteng utama tikus luar angkasa, ada 2 armada di ujung kejauhan. Pada saat ini, beberapa armada membuka pendekatan tersembunyi, menghadap film di kejauhan. Daerah itu menantikannya. Kelompok iblis dan Ling Hu yang lebih rendah bekerja sama untuk memerangi tikus luar angkasa. Masalah ini telah menyebar ke 3 alam semesta utama. Alam semesta kedua dan ketiga dan kekuatan teratas tidak dapat dibatasi oleh wilayah tersebut. Saksikan pertempuran di medan perang. Tetapi alam semesta pertama tidak memiliki batasan seperti itu. Perang ini terkait dengan situasi hebat di alam semesta pertama, dan budak kosmik pertama tidak dapat diabaikan. Faktanya, sejak puluhan ribu kapal perang iblis masih dalam perjalanan, para pelayan kosmik pertama telah mengirim armada ke tikus. Namun, mereka secara alami tidak dapat benar-benar memasuki pasar tikus, di mana mereka akan menjadi tempat perang bintang. Semua armada dari berbagai keluarga yang datang tidak berukuran besar. Mereka pada dasarnya sekitar 100 kapal perang. Ini datang, bukan untuk berperang, tetapi untuk menonton perang. Selain itu, semua armada yang berbeda telah membuka metode susunan tersembunyi, dan tidak berani mengungkapkan jejak mereka. Jika tidak, bukanlah hal yang baik untuk dilihat oleh iblis atau oleh tikus angkasa untuk menemukan mereka. Armada yang tenggelam secara diam-diam ini berasal dari hampir semua budak pelayan di alam semesta pertama, termasuk semut neraka, yang juga termasuk di antara 3 pelayan teratas. Armada dari semua kelompok penonton tidak dekat, dan mereka diam-diam mengintip melalui kekosongan setidaknya 10.000 mil jauhnya. Pada saat ini, ketika mereka melihat Tuan Muda Rubah, mereka melambaikan pertempuran berbintang, dan dalam waktu singkat,
mereka menyiapkan perangkap tikus ruang angkasa selama belasan hari, runtuh. Dan omong-omong, banyak tikus ruang angkasa yang belum sempat menarik diri dari perangkap tikus, dan tikus serta binatang buas yang dibesarkan oleh kelompok etnis mereka. Suara armada sejumlah besar orang segera terdengar. Seru terus-menerus. Lihatlah, pertempuranlah, benar-benar membuat Tuan Rubah melambaikan tangannya, dan itu pasti telah memurnikannya, atau bagaimana cara masuk ke dalam tubuh. Star Wars Lanai adalah kartu truf kelompok iblis. Kartu ini diciptakan oleh penyihir iblis Mo Zenfeng dari kelompok iblis. Apakah kerja sama antara Master Rubah dan kelompok iblis telah menembus ke tingkat seperti itu? Pembunuh bertabur bintang semacam ini telah diserahkan ke tangannya, dan bahkan mungkin merupakan hadiah. Ini bukan kuncinya. Pertanyaan yang paling penting adalah, apakah kamu tidak mengetahuinya? Kali ini, perang langit berbintang yang sama, telah dirangsang 3 kali berturut-turut. Ya Tuhan, dalam waktu yang singkat, Mo Zenfeng telah menyelesaikannya. Apakah ini masalah periode pendinginan pembunuh yang besar? Kekuatan horor seperti itu, jika setiap perang dapat terus membombardir, dan total ada 14 di tangan iblis, itu adalah mimpi buruk. Sudah berakhir, tikus luar angkasa benar-benar akan berakhir kali ini. Alam semesta pertama mulai terbentuk. Setelah keluarga surgawi, kelompok iblis akhirnya muncul. Mencicit, hei, perang Void dibombardir 3 kali, dan seluruh bagian depan film berada ribuan mil jauhnya. Pameran itu bahkan lebih tidak menyadari seberapa jauh dan luasnya langit, dan hampir 3.000 perangkap tikus dengan ukuran yang berbeda terungkap. Ladang ranjau ini, mudah ditinggalkan. Saat perangkap lubang tikus menjadi lubang hitam yang runtuh, sejumlah besar kekosongan menyembur keluar, karena seluruh ruang hampa tertutup dalam lubang tikus, dan beberapa terhubung ke tepi lubang hitam yang runtuh ini. Oleh karena itu, kekosongan dan kekacauan ini akan dibor, dan beberapa akan bergegas ke lubang tikus yang berlubang, dan akan ada sejumlah besar suara aneh. Orang-orang kuat langka di luar angkasa yang telah bersembunyi di lubang tikus yang tak terhitung jumlahnya ini seperti anjing berkabung, dan mereka berjongkok keluar dari lubang tikus. Selain itu, ada sejumlah besar binatang tikus yang belum menghasilkan rasa kebijaksanaan. Meskipun kelinci-kelinci ini tidak memiliki kebijaksanaan, mereka adalah ahli menggali. Kali ini mereka dibawa keluar dari pasar tikus, dan mereka membuat lubang di kekosongan yang luas ini. Tetapi pada saat ini, tidak peduli apakah itu sejumlah besar orang kuat tikus ruang angkasa, atau sejumlah besar tikus dan binatang buas, pada dasarnya semuanya telah diusir dari lubang tikus, di mana mereka tidak bisa lagi bersembunyi. Hampir 3.000 lubang hitam yang runtuh dengan berbagai ukuran seperti simpul besar, dan bagian langit imajiner ini tertutup rapat dengan lubang tikus yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah simpul kecil, dan ada beberapa lubang tikus yang terhubung satu sama lain. Turbulensi turbulen dari lubang hitam yang runtuh, di sepanjang beberapa lubang tikus yang terhubung dengannya. Pada saat ini, bersembunyi di lubang tikus hanyalah mencari kematian. Dalam sekejap mata, seluruh kekosongan luas dari lubang tikus asli tetapi tidak ada hal lain tiba-tiba tersumbat oleh kekuatan hewan dan tikus ruang angkasa yang padat. Beberapa dari mereka baru saja bergegas keluar dari lubang tikus, dan sosok itu segera meledak, karena ada beberapa kekosongan di belakang pantat di sepanjang lubang tikus, sepanjang jalan untuk mengejarnya keluar. Ini benar-benar pencurian ayam bukan etsa balik meteran, antara jumlah bunga yang pendek, setidaknya puluhan juta tikus ruang angkasa yang kuat dan binatang buas tikus terbunuh. Bahkan di kehampaan di depannya, ada bau darah samar. Puluhan mil jauhnya dari ujung depan area lubang tikus, raungan tikus tua di area utama tikus ruang angkasa semakin keras, dan suaranya bahkan melewati ribuan mil, dan itu jelas dilewati. Kepala area perangkap lubang, tikus ini, biarkan Rubah berhati-hati, orang tua itu menunggumu, apakah kamu berani bertarung? Keunikan penguasa penyanyi, dengan arogan berteriak kepada generasi muda yang bahkan tidak memiliki kemuliaan alam semesta, menuntut perang, ini adalah tingkat tanpa wajah dan kulit, diperkirakan tidak ada seorang pun. Namun, Yesuan sama sekali tidak terkekang. Hari ini, dalam keadaan konjak berkepala 3 dan berlengan 6, ia telah memiliki kultivasi Qian Kun tingkat ketiga, dan jika ditambahkan keparit dan peperangan bintang-bintang, itu sudah tua dengan bintang-bintang. Ada juga kesalahan panjang dan pendek. Ini masih merupakan premis untuk tidak menggunakan busur suci dan kekuatan gaib lainnya. Dia segera menjawab, tikus tua, tunggu, tuan kecil ini akan segera datang,
dan membiarkanmu hidup sedikit lebih lama, dan kemudian kamu akan menjilati kepala tikusmu. Engah, engah, engah. Ketika kata-kata itu baru saja jatuh, sisi langit yang berlawanan membunyikan semburan darah yang besar. Yesuan tidak memperhatikan, bahkan jika gelombang pertempuran udara kosong, dan kemudian kembali ke benteng utama tanda barat. Seluruh pasukan terus terbuka, semua perangkap kekosongan telah dipicu, dan jutaan benteng besar dan besar di depan mereka telah membuka integrator ruang angkasa, menghindari lubang hitam yang runtuh dengan berbagai ukuran dan memimpin pasukan ribuan kapal perang di belakang mereka. Itu hanya kekosongan di kedalaman 1 juta mil. Selama maksimal setengah hari, seluruh armada dapat dengan aman melewati area ini, dan pelayaran bintang hari sebelumnya adalah tepi Pasar Ratis. Namun, sebelum mendekati Pasar Ratis, jelas bahwa akan ada pertempuran besar, karena tikus ruang angkasa mengirim keluarga-keluarga lama, memimpin pasukan ke depan, tampaknya sedang mempersiapkan seluruh pasukan iblis dari tikus ini. Saat area perangkap lubang bergegas keluar, ia meluncurkan tendangan voli. Mengambil keuntungan dari puluhan ribu kapal perang yang sangat besar ini, tentara belum punya waktu untuk datang ke kesempatan untuk mengirim pukulan langsung. Dalam hal ini, iblis dari keluarga kerajaan tampaknya sudah menebak. Pada saat itu, bersamaan dengan Yesuan melangkah masuk ke benteng utama di sebelah barat, Motaye dan Mokigong serta para bangsawan iblis lainnya memimpin pasukan, semuanya berkumpul bersama untuk pertama kalinya. Apakah kamu benar-benar ingin bertarung dengan lelaki tua itu? Dia adalah seorang penguasa bintang, dan dia bersikap kurang ajar kepadamu, mengapa repot-repot? Ketika dia bertemu, istri Mo mengatakan pendapatnya. Setelah Yesuan menanggapi, dia melanjutkan dengan berkata, orang tua itu pasti punya tipu daya, jangan lihat apa yang dia teriakkan sekarang, sepertinya suasana hatinya sedang kacau. Lihat, tetapi penguasa bintang begitu gelisah. Jika tidak ada kecelakaan, dia sengaja berteriak, itu seharusnya untuk melumpuhkan kita, dan sebenarnya, dia tidak menyangka bahwa kamu benar-benar akan menghadapinya, orang tua itu tidak bermaksud memberimu kesempatan ini. Armada kita saat ini menarik terlalu lama, ukuran pasukan asli jutaan, tetapi untuk keluar dari lubang sempit ini di area perbaikan yang sempit, seluruh pasukan hanya memiliki sekitar 500.000 kapal perang di garis depan. Petik 2. Pihak lain telah menunggu pekerjaan. Itu telah disiapkan dan berada di garis depan area lubang tikus ini, dan semua kapal perang pasti telah diisi ulang. Pada saat itu, selama ada jutaan kapal perang yang kosong, serangkaian tembakan akan mengenai kita. Jika Anda tidak berani memimpin, Anda akan dipaksa untuk menyusut ke dalam lubang tikus ini. Berbicara tentang situasi ini, Motaye mengerutkan kening, dan puncak kelompok Mokigong dan bangsawan lainnya pada dasarnya semua ekspresi seperti itu. Memang cukup untuk marah. Skala seluruh perang salib melawan tentara adalah puluhan ribu kapal perang. Itu bisa disebut horor pada budak kosmik pertama, tetapi sekarang sudah disebarluaskan, bahkan sisi base camp sarang keluarga tikus antariksa belum pernah melihatnya. Ketika saya tiba, saya akan menghadapi situasi yang menyedihkan seperti itu. Siapa yang tidak bisa berubah? Orang tua itu punya konspirasi, dan saya memikirkannya. Melihat kakek Mo berhenti setelah dia selesai berbicara, dia tidak terus berkata lebih banyak. Yesuan mengangguk dan sama sekali tidak khawatir. Setelah jeda sebentar, saya melanjutkan dengan mengatakan, yakinlah, tipuannya tidak dapat dimenangkan, dan masih ada setengah hari atau lebih untuk mencapai tepi pintu masuk lubang tikus ini. Pada saat itu, saya akan bergegas ke depan jutaan benteng besar. Mereka tidak menunggu pekerjaan mereka, menunggu armada kita untuk mengambil kepala mereka. Mereka akan segera meledakkan jutaan kapal perang dan senjata. Apakah kita berani mengambil tembakan? Garis itu, saling menyakiti, tuan kecil ini telah lama menjadi tindakan balasan, lalu siapa yang menangis dan berteriak pada saat itu, benar-benar tidak bisa mengatakannya. Oh tidak, benar, mereka seharusnya, tidak ada kesempatan untuk menangis. Berbicara tentang ini, Yesuan tersenyum misterius, tanpa kata-kata, berbalik dan melangkah ke kabinnya, meninggalkan Motaye dan yang lainnya saling berhadapan, tanpa wajah, warna tak berdaya adegan di kehampaan ini agak aneh. Ada bentangan kiri dan kanan yang tak berujung, dan langit berbintang yang luas ribuan mil jauhnya, dipenuhi dengan lubang tikus yang tak terhitung jumlahnya, termasuk lubang hitam yang terbentuk oleh hampir 3.000 keruntuhan dengan berbagai ukuran, yang didistribusikan secara acak di antara mereka. Di area kehampaan yang aneh ini,
sejumlah besar orang kuat langka di luar angkasa dan sejumlah besar tikus dan binatang buas dengan gila melarikan diri di seberangnya, di mana sudah ada susunan di luar tepi area lubang tikus. Jutaan kapal perang dan semua kapal perang semuanya telah diisi ulang. Tunggu saja perintah, Anda dapat memulai kekuatan penuh. Dan arah jutaan kapal perang ini menghadap ke arah ini, melintasi puluhan ribu mil jauhnya dari area cekungan lubang tikus, 1 juta pasukan perlahan bergerak maju. Meskipun seluruh pasukan memiliki puluhan ribu kapal perang, sekarang berbaris dalam kolom sempit. Bagian paling depan adalah benteng berukuran 1.000.000 dalam 2 baris. Semua hal tentang ini semuanya bersama-sama, dan semua orang dapat melihat apa yang akan terjadi dalam waktu dekat. Di seberang ruang hampa, semua kapal perang membuka budak kosmik pertama dari sistem tersembunyi. Pada saat ini, mereka telah mendesah. Tikus luar angkasa benar-benar hebat. Di kekosongan di kedalaman 10 juta mil di depan, hanya tersisa satu saluran dengan diameter lebih dari 100 mil. Sisi kiri dan kanan saluran semuanya adalah perangkap dengan ukuran yang berbeda. Meskipun semuanya telah dipicu oleh ketidakberbahayaan, lubang hitam yang terbentuk oleh runtuhnya kekosongan masih ada. Seluruh pasukan orang iblis hanya dapat melewati area sempit ini. Pada saat itu, satu yang bergegas keluar dari tepi lain area lubang tikus akan segera menghadapi putaran tembakan 1.000.000 kapal perang. Ini benar-benar tergoda untuk bergegas mengikuti irama. Mungkin, jutaan pasukan yang dibawa oleh iblis dan Master Linghu harus berhenti di sini. Momentum yang begitu besar, kedatangan yang perkasa, tetapi pada akhirnya, bahkan ruang rumah orang-orang, rumah leluhur yang bersarang, sisi kalajengking tikus, tidak melihat, mereka harus pulang. Jika masalahnya menyebar, biarkan Tuan Fox dan seluruh kelompok iblis akan menjadi lelucon. Untuk adegan ini, para pelayan tingkat tinggi yang memerintah dari alam semesta pertama, yang bersembunyi di langit dan langit, menantikannya. Hampir setengah hari kemudian, ketika seluruh pasukan puluhan ribu kapal perang mendekati tepi sisi lubang tikus yang kosong, tikus ruang angkasa dan jumlah tikus dan binatang buas di seluruh area lubang tikus telah dievakuasi. Memasuki pasukan kapal perang berkekuatan jutaan yang dihancurkan oleh dunia luar. Pada saat ini, Yesuan keluar dari kabin dan mengangkat tangannya serta menyapa Motaye, biarkan benteng di depan jalan terbuka, berhenti pada jarak sekitar 100 mil dari tepi area lubang tikus, dan yang lainnya menyerahkannya kepadaku. Setelah itu, sosok itu telah meninggalkan benteng utama dari ekspedisi barat, dan kemudian menyembunyikan sosoknya dan bergegas ke depan. Setelah beberapa saat, Yesuan datang ke garis depan, dan benteng berukuran 1.000.000 yang telah membuka jalan telah ditinggalkan. Sosok tersembunyi Yesuan berada di depan kekosongan lubang tikus yang hanya berjarak 100 mil. Setelah beberapa saat, akhirnya menemukan ruang di area ini yang cukup untuk menghadirkan ruang Star Wars. Di tengah gelombang, peperangan yang menyedihkan berdarah dikorbankan, dan itu berjongkok di kehampaan, dan ramen besar menghadap ke depan. Tanpa ragu-ragu, Yesuan melangkah ke simpul sarang inti dari pertempuran penyihir pada saat pertama, dan kemudian mengeluarkan instruksi untuk pemboman. Tentu saja, itu masih merupakan serangan kekuatan kecil yang terkendali, karena kali ini, masih perlu untuk menyesuaikan orientasi mulut lonceng, dan meluncurkan pemboman di arah depan dan kiri dan kanan. Meskipun itu adalah pemboman kekuatan kecil, tetapi kekuatannya cukup, di antara jutaan kapal perang yang telah dibuka di langit di depan langit, ada beberapa pembangkit tenaga tikus ruang angkasa yang lemah. Jiwa perang penuh dengan pukulan, dan semua perbaikan berikut dilakukan sampai mati. Yesuan hanyalah pemboman kekuatan kecil yang terkendali. Diperkirakan bahwa kekosongan besar ke-12 akan terdegradasi. Tapi ini sudah cukup. Dalam jutaan kapal perang yang berlawanan, berapa banyak tikus ruang angkasa virtual yang kuat? Sebagian besar dari mereka berada di bawah wilayah ini. Setelah beberapa saat menghancurkan penuh, mustahil bagi sejuta kapal perang untuk melakukan tembakan. Pada dasarnya, semua pos akan ditempatkan, dan hanya lapisan komando yang akan bertahan. Tak lama kemudian, puluhan juta binatang suci dalam ribuan simpul sarang dalam pertempuran penyihir, semuanya memulai tindakan mereka setelah pikiran Yesuan memacu darah jiwa. Di antara ribuan simpul sarang lebah berdiameter 3 km, puluhan juta binatang jiwa memotivasi untuk membangkitkan fluktuasi spiritual unik dari kelompok etnis mereka. Energi gelombang spiritual unik ini berkumpul dari setiap simpul sarang lebah. Mengikuti jalur pipa khusus antara simpul sarang lebah,
semuanya berbondong-bondong ke simpul inti dari lingkaran inti. Berkumpul. Kemudian, darah kalajengking yang melayang di depan Ye Xuan tiba-tiba bergetar. Kengerian unik dari kengerian-kengerian ini berubah menjadi suara tajam dan menjerit, seperti gemuruh laut, langsung melampiaskannya. Hei! Teriakan menjerit-menjerit kekosongan, seluruh hamparan luas bidang berbintang, bergetar dalam suara siulan kedatangan yang tiba-tiba ini. Cukup tajam untuk merobek langit. Teror menjerit, dan seketika orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di langit dan langit tercengang. Bahkan pikiran dan kesadaran berada pada saat ini. Tampaknya tubuh roh diseret oleh lolongan, dan ingin dipisahkan, pergi. Di depan kehampaan, gelombang pasang tak terlihat seperti langit berbintang, keluar dari simpul inti, di sepanjang cincin perang. 9 lapis luar, terus membesar, dan akhirnya berubah menjadi kekuatan tak terlihat yang terjun ke laut. Dalam sekejap, itu akan sepenuhnya menutupi kekosongan besar dari mulut lonceng besar. Hamparan luas bagian depan menyapu. Pada saat ini, semua orang kuat di langit dan langit merasa bahwa otak mereka lugas, dan mereka belum bereaksi terhadap udara imajiner ratusan mil jauhnya. Ruang tikus dan jutaan pasukan di domain pusat ratusan ribu kapal perang tiba-tiba, terdengar suara teriakan pendek dan mengerikan hingga ekstrim. Mencicit, hei! Teriakan itu mengikuti satu demi satu, dan waktu paruh sudah padat, dan mereka berdering keras, tetapi mereka masih hanya mendengar suara itu, tetapi mereka tidak dapat melihat kelainan apapun. Semuanya ditutupi oleh jiwa yang berteriak ini. Kapal perang dan benteng masih dalam kehampaan. Hanya suara tajam tupai, satu demi satu, mengungkapkan kesedihan, mengungkapkan Sen Han. Selain itu, tidak ada gerakan lain. Seluruh atmosfer kehampaan, pada saat ini, anehnya kulit kepala mati rasa. Melihat pemandangan ini, di sisi terjauh dari belakang, kabin kendali utama dari kapal induk utama armada, Retribusi Barat telah menyadari tiba-tiba, dan memahami bahwa niat Ye Xuan, seperti Mo Taye dan demokrat lainnya, semuanya adalah pengecualian. Tanah itu canggung. Jika Anda tidak setuju dengan satu kata, dengan pukulan seperti itu, jutaan kapal perang yang berlawanan setidaknya sepertiga kosong, dan semuanya hancur dan hancur. Ye Xuan mengatakan bahwa itu benar. Dalam menghadapi pukulan yang tidak menentu ini, penguasa bintang tikus angkasa aku benar-benar menangis tanpa menangis jiwa perang terlalu tiba-tiba. Sebelumnya, Ye Xuan dengan cepat mendekati dan bergegas ke depan jutaan benteng ukuran terbuka, menyembunyikan bentuk tubuh di sepanjang jalan. Tidak sampai pemilihan tempat di mana jiwa suci perang penyihir itu suci, dan kemudian mereka melambaikan tangan dan mengorbankan pertempuran, dan kemudian mereka dapat memasuki pertempuran penyihir di pertama kalinya dan memerintahkan pemboman. Itu semua terlalu cepat, dan saya tidak menunggu semua orang untuk kembali. Pukulan pertama perang penyihir sudah diledakkan. Sudah ada 1 juta kapal perang di depan udara virtual. Hanya ada sepertiga dari kapal perang saat ini. Meskipun yang terkuat dari lebih dari 300.000 kapal perang belum malu, instruksinya tidak lagi efektif. Pengendali kapal perang hampir hancur total. Kemudian, tanpa menunggu jutaan kapal perang di depan tikus angkasa itu mendapatkan penggorengan, peperangan jiwa telah menyesuaikan posisi mulut-mulut, dan sekali lagi meledakkan serangan kedua. Kemudian itu adalah serangan ketiga ke kanan oleh Lako. 3 pemboman, orientasi yang berbeda, dan waktu sebelum dan sesudah tembakan 3 angka, pasukan jutaan kapal perang tikus angkasa itu, hancur total, hancur total. Itu benar. Untuk menyelamatkan kekuatan tempur dan memastikan kemampuan untuk melanjutkan perang di periode selanjutnya, ketiga pemboman ini, seperti perang penyihir, adalah pemboman kekuatan kecil yang terkendali. Di antara jutaan kapal perang di depan, yang jatuh hanyalah ratusan juta pembangkit tenaga tikus angkasa tingkat rendah, dan sejumlah besar tikus dan binatang buas. Semua tikus angkasa yang telah dibudidayakan di atas awal negara ke-13 semuanya hanya tertegun, pusing dan terangkat, dan belum jatuh. Bahkan setelah sedikit penyesuaian, pingsan di otak menghilang dan sepenuhnya kembali normal. Tetapi ini tidak ada artinya. Di antara jutaan kapal perang, ada ratusan ribu kekuatan tikus ruang angkasa di atas awal dunia ke-13. Rata-rata, masing-masing bertanggung jawab atas sebuah kapal perang. Terlebih lagi, orang kuat langkah ruang angkasa yang telah dibudidayakan di atas. Ladang-ladang ini pada dasarnya terkonsentrasi di beberapa benteng utama-utama. Dengan kata lain, sebagian besar dari jutaan kapal perang sudah menjadi kapal hantu. Tidak ada makhluk hidup di dalamnya,
bagaimana mereka bisa dibombardir? Bagaimana Anda mendapatkan pasukan jutaan dolar dari orang-orang iblis yang akan bergegas keluar dari lubang-lubang tikus, dan memukul mereka dengan sakit kepala? Faktanya, bahkan jika mereka masih memiliki kemampuan ini, jutaan pasukan iblis tidak akan memberi mereka kesempatan ini lagi. Tepat pada saat berikutnya dari pemboman pertama Perang Penyihir, Mo Qigong, yang berada di belakang benteng utama di sebelah barat, telah mengeluarkan instruksi agar seluruh armada maju dengan kecepatan penuh. Saat ini, sisa-sisa pemboman ketiga kapal perang penyihir baru saja menghilang. Di depan benteng utama penguasa militer berkekuatan sejuta, tikus angkasa, dan monster utama, suara gemuruh meraung dan menjerit di telinga dan tikus baru saja terdengar. Benteng berukuran sejuta di depan jalan telah bergegas keluar dari tepi area kekosongan lubang tikus. Pada saat pertama, mereka memusatkan daya tembak mereka dan meluncurkan putaran tembakan ke kapal utama kam musuh, yang mengirimkan deru kemarahan yang menderu. Ledakan, booming, serangkaian senjata dan sinar cahaya diledakkan. Hampir setengahnya adalah sinar pemusnahan hitam dari lampu mati antimateri. Seketika, colokan utama kapal induk musuh dan beberapa benteng besar dan kecil di sekitarnya saling meledak. Pada saat ini, di balik jutaan benteng besar dan kecil, puluhan ribu benua dari seluruh kelompok iblis juga dengan cepat keluar dari area lubang tikus, tetapi mereka belum meluncurkan ledakan. Bagaimanapun, jutaan kapal perang yang berlawanan pada dasarnya adalah kapal mati, ini semua cerdas, dan mereka harus dikumpulkan dalam beberapa saat, mengirim robot iblis yang kuat dan cerdas untuk menetap. Akan baik untuk mendorong jutaan kapal perang ke depan dan pergi ke badai petir. Raungan, biarkan rubah, kamu berani bertarung dengan orang tua itu. Hari ini bersumpah untuk membunuhmu. Hehe, suara gemuruh yang menghancurkan bumi datang, dan dari benteng besar dan kecil yang sedang dibombardir, sosok orang kuat yang mengangkat ruang angkasa bergegas keluar, mereka semua malu. Orang-orang ini adalah komandan tingkat menengah dan tinggi dari armada tikus ruang angkasa yang dibangun di wilayah besar ke-13. Sekarang mereka semua melarikan diri dari kapal perang masing-masing, karena mereka hanya dapat ditargetkan di dalam, dan jutaan iblis adalah jutaan orang. Lebih dari separuh pemboman oleh benteng adalah senjata kematian antimateri, dan itu akan membunuh orang. Sebelum sekejap mata, ratusan ribu tikus ruang angkasa dan orang-orang kuat akan menyebar ke kehampaan, dan beberapa langsung menyembunyikan bentuk tubuh, sementara yang lain menunjukkan darah dan tubuh, ukuran tubuh, bahkan ribuan puluhan ribu, berjongkok di kehampaan, menghalangi di depan. Di antara mereka, pemimpinnya adalah tikus Cian yang kokoh, dan tubuhnya memancarkan napas, yang telah mencapai wilayah teror berbintang. Orang ini memimpin armada tikus angkasa, di luar pasar tikus, komandan pasukan berkekuatan sejuta yang mencegat pasukan orang-orang iblis, satu telinga dan satu tikus. Saat ini, misi intersepsi yang dilakukan oleh tikus jelas telah gagal, dan telah sepenuhnya dikalahkan. Tidak hanya jutaan kapal perang jatuh, tetapi bahkan ratusan juta orang kuat dan hewan pengerat langka di luar angkasa di kapal perang hampir sepenuhnya terdegradasi. Hanya komandan tingkat menengah dan tinggi yang dilatih di dunia ke-13 yang mampu bertahan hidup. Kemenangan semacam ini hanyalah rumah yang menyakitkan dan memalukan. Seekor tikus telinga telah membenci kemarahan, dan setelah bergegas keluar dari benteng utama, dia mengaktifkan darah dan menunjukkan denyut nadi yang berdarah, lalu meraung dan menjerit. Pada saat ini, amarahnya hancur, wajah tuanya panas, dan satu-satunya hal yang dia pikirkan adalah dia akan segera membunuh Raja Rubah, jadi dia mungkin bisa menyelamatkan sedikit muka. Kalau tidak, singularitas bintang, belum lagi pergi keluar untuk melihat orang-orang di masa depan, diperkirakan kali ini bahkan wajah tanah leluhur yang kembali hilang, terlalu menyedihkan. Pada saat yang sama dengan tikus yang menjerit di pegunungan, jarak antara langit yang jauh dan jauh, mereka yang tersembunyi dalam ukuran benteng, tetapi semua membuka susunan tersembunyi, tidak menunjukkan bentuk budak kosmik pertama dari semua kelompok etnis. Ketika saya melihat bahwa rubah muda itu mengendarai perang teroris berdiameter 300.000 meter, saya bergegas keluar dari area lubang tikus dan datang ke alam semesta di luar area tersebut. Tiba-tiba, mereka bergegas maju mundur, dan semuanya berseru. Saya melihat hantu, dan itu adalah satu. Dan itu berbeda dari Star Wars sebelumnya. Pembunuh besar sialan ini seharusnya adalah orang biadab yang sebelumnya berada di ladang iblis. Di bawah tahun-tahun emas perang. Bagaimana situasinya? Apa hubungan antara Master Rubah dan Kaisar Iblis Mo Yufeng?
Apakah begitu baik? Bahkan pembunuh besar iblis Star Wars telah mengirim 2 orang utuh. Sepertinya spekulasi sebelumnya telah dikonfirmasi. Kaisar Iblis Mo Zenfeng benar-benar orang hebat. Dalam waktu yang singkat, dia telah menyerang masalah pendinginan Star Wars Iblis. Petik 2. Ya, selain perang Void sebelumnya, penyihir ini juga telah dibombardir 3 kali berturut-turut. Ini belum pernah terjadi sebelumnya, dan akan membutuhkan setidaknya sejumlah waktu untuk memulai aktivasi lagi. Sayangnya, desah, kelompok iblis baru saja menyerang masalah ini, dan segera mengirim pasukan. Tampaknya itu sudah direncanakan sebelumnya. Tikus luar angkasa benar-benar akan mati kali ini.